Pesantren termegah di Asia Tenggara Al Zaitun bikin heboh. Pesantren Al Zaitun bikin heboh lagi. Akibat salat Id belum lama ini. Yang saf depan ada perempuan dan ada salah seorang laki-laki yang waktu salatnya tidak melakukan gerakan salat pada umumnya. Melainkan dengan mengepal tangan seolah ini bagian dari berdua agama lain. Seperti agama Kristen atau umat Nasrani. Sedangkan sebagai makmum seharusnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tapi bagi si laki-laki tadi tidak mengikuti imam hanya mengepalkan tangan. Dan si perempuan tadi pun tidak mengikuti apa yang dilakukan imam. Wajar saja banyak netizen yang menanyakan pesantren Al Zaitun ini mengikuti mazhab apa. Dengan safnya yang jarang ada perempuan di saf depan dan ada imam 3 orang. Apakah ini sesuai misi dari pesantren tersebut? Yaitu toleransi umat beragama. Dikutip dari detik.com. Pendiri pondok pesantren Al Zaitun ini adalah Abdussalam Rashid Panji Gumilang MP. Dan dalam video kunjungan Kementerian Agama Indramayu, Panji Gumilang menegaskan bahwa Majelis Ulama adalah hanya LSM, maka dia tidak perhatikan begitu kata sang pimpinan Ponpes Al Zaitun ini. MUI itu tidak pernah ke sini. Barangkali Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Ada viral. Dia menegaskan bahwa pondok pesantren ini tidak mengikuti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah melainkan mengikuti Departemen Agama. Pimpinan pondok pesantren Al Zaitun ini pun menjelaskan perkara makmum perempuan yang berada di baris depan ketika salat Id. Dia menegaskan siapa yang mau memajukan silahkan. Padahal dalam hadis dijelaskan bahwa saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang paling awal. Sedangkan saf yang buruk bagi mereka adalah saf yang paling akhir. Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir. Sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling awal. HR Muslim. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya. Siapa yang mau memajukan silahkan. Dan jika dia ditanya mazhabnya apa, dia mengatakan bahwa mazhabnya adalah mazhab Bung Karno. Akibat dari hal tersebut netizen dan alumni Al Zaitun yang merasa gerah dengan kondisi viralnya salat Id saat itu pun banyak menuai protes atas viralnya video tersebut. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Jika dilihat dari tayangan video tersebut kelihatannya petugas dari Departemen Agama belum ada keputusan apapun tentang bagaimana penjelasannya terkait hal tersebut. Melainkan jika dilihat dari channel Al Zaitun Official mengatakan bahwa departemen memberikan angin segar untuk berinovasi lagi dalam urusan agama. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan Syekh ini kesimpulannya apa Bapak? Jadi yang kedua selain silaturahim kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Ininya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswa ya, siswi ya, itu menurut kami ya. Nah kemudian follow up setelah silaturahim ini apa nanti dari Kemenak Indramayu Bapak? Ya, jadi alhamdulillah
ini silaturahim pertama yang luar biasa. Saya sudah 6 bulan berada di Kementerian Agama Kota Indramayu, yang sudah banyak keinginan baru terlaksana setelah 6 bulan di sini. Ini luar biasa. Nah, dengan silaturahim ini kami juga akan sampaikan ke rekan-rekan di kantor Kementerian Agama, ya. Kemudian dengan teman-teman yang di kantor maupun di satker-satker yang ada di kami. Gitu. Pimpinan Ponpes Al Zaitun ini mengatakan sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri akan diadakan. Terlepas departemen mau marah gak apa-apa. Padahal Syekh Gumilang atau pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini mengaku akan mengikuti kebijakan Departemen Agama. Kenapa Syekh Gumilang ini malah mengatakan terlepas Departemen Agama mau marah ya gak apa-apa? Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No. Tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa yang mengklik video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus konten-konten channel ini, konten seputar Islam yang unik dan menarik, dengan cara like dan subscribe. Saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, viralnya pemberitaan soal pesantren Al Zaitun rupanya memancing alumni Al Zaitun sendiri untuk angkat bicara. Nah, ada sebuah video beredar bahwa salah seorang alumni Al Zaitun pun merasa kesal dan terbebani sikap alma maternya yang selalu mencari sensasi, begitu. Nah, menurut alumni ini, Al Zaitun sudah terkenal di mana-mana, namun sayangnya terkenal karena berita miring. Dan itu selalu terjadi katanya. Meski sudah ada jawaban dari official Al Zaitun, itu menurut pria ini katanya belum memenuhi semua pertanyaan dari masyarakat. Nah, pemirsa, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja videonya berikut ini. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No. Tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial. Walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang
dibolehkan atau makruh? 1. 2. Mengapa shafnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah shaf itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat shafnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? 3. Kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami, stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Thank you. Nah, waktu kami santri dulu di sana, ada istilah orang dalam dan orang luar, atau santri dalam atau santri luar. Nah, mereka itu yang santri dalam biasanya didominasi oleh koordinator Jabodetabek atau Jawa Barat Selatan dan Jawa Barat Selatan. Nah, mereka ngerti banget itu apa istilah dari orang dalam. Nah, menurut mereka, orang dalam itu adalah apa nih, itu tukang bakso ya? Ya, tukang bakso. Ya, mie bakso ya. Ya, bahas ini jadi ada tukang bakso bawa hati lagi kayaknya, guys. Udahan ya, jangan dilanjutin. Udah. Al Zaitun memang pesantren termegah di Asia, berdiri di atas lahan 1.200 hektar, itu di Indramayu, dan 200 hektar diantaranya digunakan untuk pendidikan. Tetapi sebetulnya Al Zaitun ini bukan tentang sholat Id yang viral kemarin, juga bukan tentang sholat Jumat dan azan Jumat yang sekarang kita lihat, bukan. Tetapi ada sebetulnya yang menurut saya jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan tentang Al Zaitun. Ya betul, yaitu NII, Negara Islam Indonesia. Ini sejak tahun sudah mendirikan itu, dan bahkan mereka sudah membentuk kabinet NII, sehingga sewaktu-waktu ketika mencapai puncaknya, maka otomatis kabinet itu sudah akan diresmikan. Memang zaman SBY NII ini pernah diselidiki, tetapi tidak ada bukti sehingga kasus tersebut dihentikan. Tapi kenyataannya ini tetap berjalan, rekrutmen itu tetap berjalan. Mereka direkrut dengan cara-cara yang berbeda, terutama mereka yang yang tamatan SMA, yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang agama, itu banyak sekali. Memang sih tidak semuanya komunitas Al Zaitun itu menjadi NII, sebagian kecil ada yang memang masyarakat biasa, dan sebagian yang lain itu memang NI. Dan ini memang betul pengakuan dari mantan kepala NI Crisis Center, yaitu Sukanto salah satunya. Dan kebetulan pada saat itu saya ikuti seminarnya, yaitu kantor NI di Jogja dulu sekitar tahun 2011. Pengakuannya luar biasa, sangat-sangat mengerikan. Jadi menurut saya pemerintah hari ini harus betul-betul bertindak, jangan sampai NI ini kembali bangkit. Ya, mereka mungkin bisa saja bertakiyah bersembunyi, tetapi gerakan di bawah tanahnya sungguh-sungguh mengerikan. Jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini harus bertindak cepat, termasuk MUI setempat. Memang MUI setempat Indramayu ini mengatakan dia kewalahan karena sulit untuk mengidentifikasi apakah ini benar atau tidak. Tetapi yang jelas lambat laun, kalau ini Al Zaitun ini tidak ditangani secara cepat, maka lihat saja nanti banyak orang-orang yang terutama mereka yang atas nama jihad itu jelas bergabung dengan NI yang ada di Al Zaitun ini. Kalau sudah runtuh di kudeta bagaimana? Maka saya kira penting untuk betul-betul mengevaluasi, terutama dari Kemenak, mengevaluasi seluruh pesantren wabil khusus Al Zaitun ini, ya agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab berkaitan dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Saya memang bukan alumni Az-Zaitun, tapi beberapa kali saya pernah berkunjung ke Pondok Pesantren Az-Zaitun berkait dengan permasalahan sholat Jumat mereka dan kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan terakhir yang viral sekarang ini adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri secara tenggang dan kemudian diikuti oleh salah satu orang yang mungkin bukan beragama Islam, lalu kemudian adanya wanita pada saf bagian pertama. Walaupun mungkin secara konteks peradaban yang dianut oleh Az-Zaitun itu adalah bagian daripada khilafiyah, tapi seharusnya Az-Zaitun juga beradaptasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendapat para jumhur ulama. Jangan semaunya Az-Zaitun, karena berkaitan dengan fikih itu harus diikuti dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Artinya secara kualitatif, secara kualitas ajaran agama kita bisa terjaga dengan sempurna, bukan hanya karena inginnya Az-Zaitun. Karena yang terjadi hanyalah kemauan hawa nafsu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Toleransi ya boleh toleransi, tapi jangan sampai kemudian kebablasan. Apakah kemudian mentang-mentang kita bertoleransi kemudian kita ikut-ikutan ibadah mereka? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah diajak untuk beribadah seperti apa yang mereka lakukan, dan mereka pun berjanji akan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Sampai kemudian akhirnya turun ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah tidak ada toleransi. Adapun yang berkaitan dengan muamalah, transaksi, jual beli segala macam, silahkan saja kalau memang itu dianggap perlu. Tapi yang berkaitan dengan ubudiyah, Az-Zaitun jangan coba-coba memasuki ranah syariat yang sudah bersifat tetap hukumnya. Jadi tolonglah Az-Zaitun, jadilah pondok pesantren yang bisa mengajarkan peradaban yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Jangan mentang-mentang bagus bangunannya, jangan mentang-mentang hebat bangunan fisiknya, lalu kemudian tidak mengindahkan pendapat ulama-ulama yang memang sudah terbukti kesolehan mereka dan kewilayahan mereka dalam ilmu fiqih dan ilmu tafsir dan sebagainya. Jazakallahu ahsanul jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.